Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa di akun channel YouTube SMK 17 Agustus 1945 Genteng. Dan pada kesempatan hari ini senang sekali saya Sultan Isya bisa hadir di sini di sesi atau di acara Awal TV. Ini adalah salah satu channel kita untuk bisa bersosialisasi, untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat, kepada halayak ramai tentang SMK 17 Agustus 1945 Genteng agar kami bisa lebih dekat dengan Anda. Dan pada kesempatan hari ini saya bersama Bapak Atmorjo SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah dari SMK 17 Agustus 1945 Genteng, dan kita akan mengobrol banyak hal tentang SMK 17 Agustus Genteng agar hal ini, apa yang kita sampaikan, bisa mendapatkan respon yang baik juga untuk seluruh pemirsa yang melihat atau menonton channel kita hari ini. Dan saya ingin menyapa dahulu kepada Bapak Atmorjo yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Atmorjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak, kabarnya bagaimana Pak Atmorjo? Alhamdulillah sehat, dan untuk melaksanakan pekerjaan rutin sebagaimana biasa itu tersesuaikan dengan struktur yang sudah ada, sehingga kita bisa berkumpul dengan teman-teman untuk melaksanakan progres setiap hari dengan keadaan sehat. Amin. Alhamdulillah. Dan perlu diketahui pemirsa, Pak Atmorjo ini adalah kepala sekolah yang tentunya bisa kami sebut jadi tauladan ya. Bagaimana tidak, beliau ini sudah selalu hadir setiap hari di sekolah sebelum kami hadir. Beliau ini orang yang pertama hadir, dan juga yang pasti ya hal seperti inilah yang membuat kami menjadikan beliau sebagai contoh juga untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi tentunya. Dan hari ini kita akan membahas tentang berbagai hal ya Pak Atmorjo ya, dengan semua yang ada di SMK 17 Genteng, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat juga tentunya untuk seluruh pemirsa yang melihat channel pada kesempatan hari ini. Nah, Pak Atmorjo, Pak Atmorjo ini sudah menjabat kepala sekolah di SMK 17 Agustus Genteng sudah berapa lama? Baik, terima kasih. Pertama saya ingin menyapa dulu pada warga kami, warga besar SMK 17 Agustus 1945 Genteng, dari seluruh siswa dan orang tua murid yang di seluruh kawasan Kabupaten Banyuwangi, bahkan di luar Kabupaten Banyuwangi, dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah saya berada di posisi saya itu berdasarkan SK tertanggal 12 Januari 2019. Nah, berarti hampir 3 tahun berjalan sebagai kepala sekolah. Tapi beliau ini adalah orang pertama juga ya Pak ya yang ada di SMK 17 Genteng. Mungkin bisa diceritakan sejarahnya sedikit Pak kepada agar yang melihat acara hari ini bisa lebih mengenal lebih dekat dengan Anda. Baik, terima kasih Pak Yazid. Saya berada di SMK ini kurang lebih 41 tahun. 41 karena saya saksi hidup yang masih satu-satunya di sekolah ini yang menyaksikan bagaimana sekolah ini diproses untuk awal berdiri sampai hari ini tanggal 24 Januari tahun 2022. Artinya dari tahun 79 sampai tahun ini saya insya Allah alhamdulillah masih terus bisa mengikuti. Dan salah satu teman-teman kami yang sudah berada di posisi pensiun ini sudah mengetahui banyak hal, dan saya merupakan orang yang terakhir hari ini yang mengetahui sejarah berdirinya, bahkan mengikuti perjalanan SMK ini sampai hari ini. Dan perlu kami sampaikan kepada hadirin semuanya bahwa saya di sini itu memiliki sejarah yang unik karena saya memiliki nomor induk di sekolah ini itu 001. Jadi nomor induk saya di siswa itu 001, dan bahkan di urutan kepegawaian di Kabupaten Banyuwangi ini urutan NIPP saya itu juga 001. Dan saya pernah menjadi orang nomor 1 di kesiswaan karena dulu menjadi
ketua OSIS itu selama 2 tahun di awal. Kemudian hari ini alhamdulillah diberikan amanat menjadi orang nomor 1, mudah-mudahan bisa memegang amanah dari yang menugasi kami, dan mudah-mudahan ini menjadi berkah kami, dan mudah-mudahan juga bisa menyelamatkan kami dari dunia sampai ke akhirat nanti. Amin. Amin, amin, amin. Jadi artinya Pak Atmorjo ini sudah ada 41 tahun berada di SMK ini, Iya, dan kira-kira. bisa dibilang adalah dulu siswa pertama juga Pak ya? Siswa pertama dengan nomor induk 001. Luar biasa. Ini tentunya juga menggambarkan, bisa kita bayangkan bagaimana beliau mengikuti perkembangan dari SMK 17 Genteng mulai dari era tahun 79. Dari awal berdiri beliau sudah menjadi seorang siswa di sini, dan kemudian juga alhamdulillah diberikan amanah juga pada kesempatan hari ini beliau menduduki sebagai kepala sekolah di SMK 17 Agustus Genteng. Nah, Pak Atmorjo, dari perkembangan dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, mulai dari era tahun 70-an, 80-an, 90-an sampai dengan era saat ini 2000-an, dan tentunya sudah ada banyak gambaran atau pengalaman Pak Atmorjo tentang SMK 17 Genteng, khususnya untuk di wilayah Genteng juga tentunya. Nah, terlebih saat ini Pak Atmorjo juga sudah menjabat sebagai orang nomor 1 yang ada di SMK 17 Genteng, yang istilahnya juga mengambil kebijakan juga di SMK 17 Genteng. Nah, tentunya ada keinginan untuk bisa memberikan yang terbaik, mutu pendidikan yang baik di SMK 17 Genteng. Nah, sebagai kepala sekolah, bagaimana model penerapan yang dilakukan Pak Atmorjo dalam peningkatan mutu pendidikan khususnya di sekolah kita ini di SMK 17 Agustus Genteng? Baik, terima kasih. Mungkin kami akan cerita sedikit terkait dengan perkembangan SMK ini yang sebelumnya adalah SMEA. Jadi kami melihat perkembangan dari fisik. Awal kita ini masih gabung atau minjem gedung SD yang di sebelah lapangan kita itu dari SD 7 sampai SD 1 itu semua penuh dengan siswa kita, karena memang begitu berdiri sekolah ini sudah diminati oleh masyarakat, dan sekaligus awal tahun itu sudah menjadikan prestasi yang luar biasa karena sudah langsung mendapatkan 2 kelas waktu itu. Begitu berdiri, dan dari perjalanan awal sampai hari ini itu memang fluktuatif dari perkembangan fisik maupun non fisik, tetapi ada bagian yang tetap di sekolah kita ini sebagaimana yang diwariskan oleh para pendiri, yaitu bahwa sekolah ini adalah sekolah rakyat, untuk rakyat, juga dari rakyat. Ini masih kita pertahankan terus, dan oleh karena itu kita tetap memberikan peluang seluas-luasnya kepada warga masyarakat yang bagian dari visi dari pendiri sekolah ini untuk terus-menerus diberikan istilahnya pembaharuan informasi terkait dengan apa sebenarnya SMK 17 Genteng ini. Karena SMK 17 Genteng ini didirikan oleh pendiri-pendiri lebih dahulu itu adalah dengan visi dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Oleh karena itu kami mengemban amanah itu juga memberikan fasilitas, juga memberikan kesempatan kepada warga masyarakat secara umum untuk bisa mempercayakan putra-putri dan memberikan kepercayaan kepada kami untuk bisa mengelola pendidikan ini dengan masyarakat sepenuhnya sesuai dengan apa yang menjadikan visi misi daripada pendiri sekolah ini. Dan yang masih tetap bersama kita sejak berdiri sampai hari ini, yaitu ada satu, yaitu tentang karakter. Karakter yang menonjol di sekolah kita ini adalah satu, nasionalis, yang kedua adalah bidang ekstranya. Yang pertama yaitu di bidang seni, dan yang kedua di bidang olahraga. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di bidang akademik pun ini kita juga terus-menerus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Karena seni yang pertama untuk berdiri awal itu kita sudah menjadi kepercayaan warga masyarakat di sekitar Banyuwangi, bahkan di setiap tahun kita selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat, terutama di karnaval, kemudian di event-event di instansi-instansi kita sudah terkenal dan membantu
event-event yang diadakan oleh instansi tersebut. Sedangkan untuk olahraga kita selalu tampil di bidang olahraga yang di sekolah kita ini ada sepak bola, ada bola voli, ada basket, ada PSHT, ada atletik dan lain-lain, dan semuanya ini sejak awal tahun kita sudah disegani di bidang olahraga ini di Kecamatan Genteng, bahkan di Kabupaten Banyuwangi, karena kita memiliki dokumen baik catatan maupun berupa piala-piala itu cukup menjadi bukti untuk kita. Terima kasih. Nah, dari sekian banyak kegiatan yang memang menjadi salah satu daya tarik SMK 17 Genteng yang seperti Bapak tadi sampaikan, mulai dari sekolah yang nasional juga, kemudian berbagai ekstrakurikuler yang kita miliki juga, ini menjadi daya tarik. Nah, tentunya ini merupakan salah satu yang ditonjolkan untuk masyarakat agar bisa tertarik juga di SMK 17 Genteng. Nah, untuk menjaga mutu kualitas ini dari SMK 17 Genteng, ini untuk penerapannya bagaimana, Pak? Baik, terima kasih. Memang dari awal berdiri sampai saat ini posisi kita di bidang manajemen ini sudah ada pedoman-pedoman yang sebenarnya sudah diwariskan oleh pendiri-pendiri sekolah kita ini. Baik. Yang pertama, bagaimana sekolah ini bisa menjadi milik rakyat, sehingga kita melibatkan kegiatan-kegiatan itu juga berbasis kemasyarakatan, sehingga manajemen yang kita terapkan di dalam peningkatan mutu itu juga melibatkan masyarakat. Artinya bahwa kita memiliki 6 jurusan, mulai dari TKC, kemudian TKJ, kemudian PH atau perhotelan, PDP, akuntansi, dan UTKP. Ini adalah bagian dari warisan yang sebenarnya sudah diplot oleh para pendiri dulu, bahwa sistem manajemennya harus bermasyarakat. Ini artinya bahwa di dalam manajerial kita ini meletakkan dasar-dasar untuk memberikan garis tegas kepada generasi-generasi setelah pendirian awal itu. Pendiri-pendiri ini sudah pada pensiun dan bahkan sudah mendahului kita, dipanggil oleh Allah SWT, tapi garis-garisnya nasional itu masih kita terapkan di dalam kehidupan manajemen di sekolah kita. Salah satu contoh bahwa sekolah kita menerima seluruh aspirasi dan seluruh potensi serta seluruh kondisi di Republik ini. Misalnya di bidang agama, jadi seluruh agama bisa diterima di sekolah kita. Kemudian seluruh lapisan masyarakat, baik yang kaya, yang miskin, yang sedang, semuanya di bidang ekonomi itu bisa ditampung di sini. Jadi artinya semua kalangan, semua agama bisa bersekolah di SMK 17 Genteng ini ya, Pak ya. Nah, sebagai seorang kepala sekolah juga di SMK 17 Genteng dalam menjalankan perjalanan pendidikan juga di sini, karakter apa yang Bapak terapkan untuk peserta didik yang ada di SMK 17 Genteng? Baik, terima kasih. Sesuai dengan visi kita dan karakter lembaga kita yang nasionalis, maka penanaman karakter bagi anak-anak kita juga termasuk Bapak Ibu Guru ini juga tidak terlepas dari karakter nasionalis. Dan nasionalis kita ini menampung semua aspirasi dan kondisi yang berada di nasional kita itu. Ini artinya bahwa karakter yang kita tanamkan untuk nasionalis ini menjadi karakter yang kita kedepankan. Tidak menutup kemungkinan bahwa norma-norma yang lain seperti norma agama, norma sosial, norma kemasyarakatan itu kita tampilkan di sini, sehingga kita bisa memberikan bekal kepada anak-anak kita di kesempatan yang akan datang. Salah satu contoh untuk visi nasionalis ini bahwa setiap siswa ini setiap hari menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setiap ini pagi juga, setiap pagi, bahkan di pulang sekolah juga masih dibekali dengan sebuah peringatan bahwa kita mengabdikan jiwa raga kita ini untuk negeri kita.
Artinya ini mengabdikan kepada negara, nusa dan bangsa, seperti lagu Padamu Negeri dan seterusnya. Dan ini menjadi karakter setiap hari. Dan itu kita laksanakan ketika anak-anak masuk sekolah, kemudian mendengarkan lagu Indonesia Raya dinyanyikan bersama-sama. Dimanapun Bapak Ibu guru posisinya, seperti di depan kelas atau di halaman sedang berjalan, begitu lagi itu berbunyi, semuanya harus berhenti dan bersikap sempurna dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, termasuk siswa, staf, karyawan. Iya. Jadi itu untuk yang karakter nasional yang memang kita lakukan di SMK. Jadi perlu diketahui pemirsa, di SMK 17 Genteng memang setiap pagi untuk bisa membangun rasa nasionalisme Bapak ya. Jadi mulai pagi memang dari siswa masuk di setiap jam 7 pagi itu memang sudah kami ajak bersama-sama mengumandangkan untuk atau bernyanyi lagu nasional Indonesia Raya, dan pada saat jam pulang pun kita juga menyanyikan lagu nasional juga Padamu Negeri Pak ya. Iya. Dan ini memang salah satu cara SMK 17 Genteng juga untuk bisa menerapkan karakter nasionalisme juga. Ada satu hal yang perlu kami sampaikan juga di sini, bahwa nasional karakteristik ini bukan satu-satunya karakter di sekolah kita, karena kita tidak mengingkari bahwa bangsa Indonesia, terutama warga besar SMK 17 Genteng ini memiliki agama. Nah, agama di sekolah kita ini sesuai dengan karakter nasional, ini berbaur menjadi satu. Mulai dari agama Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Katolik, semuanya insya Allah ada di sekolah kita ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pendidikan karakter di bidang religius ini, maka ada program khusus dari sekolah yang setiap hari Jumat seluruh aliran atau kepercayaan atau agama yang ada di sekolah kita ini kita tingkatkan potensinya, kemudian karakternya, sehingga para siswa ini juga dibekali sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Baik, jadi artinya memang selain nasionalisme itu tadi, itu juga untuk yang keagamaan juga kita ajak bersama-sama Pak ya. Betul. Khususnya di setiap hari Jumat ada pendalaman begitu ya. Nah, yang pasti juga kita sebagai tenaga pendidik juga, kemudian juga sebagai kepala sekolah tentu mengharapkan output dari SMK 17 Genteng atau siswa-siswi yang setelah bersekolah di sini mereka akan menjadi orang-orang yang memiliki rasa nasionalisme, kemudian juga memiliki rasa atau memiliki sikap agamis juga di agama yang dianutnya juga. Nah, termasuk juga mengharapkan siswa-siswi yang di SMK 17 Genteng menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang tanggung jawab juga. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini, untuk penerapannya bagaimana Pak kalau di SMK 17 Genteng? Baik, terima kasih. Ini kita mulai dari jujur dulu ya. Kata jujur itu memang mudah diucapkan, meskipun cuma 5 huruf, tetapi sulit dilaksanakan. Tetapi kami berupaya penuh bersama Bapak Ibu guru, dewan guru, staf dan karyawan ini bagaimana mendidik kejujuran. Yang pertama kita mulai dari waktu, jujur waktu. Bahwa kita ini sudah setiap saat dituntun waktu kita yang 24 jam ini supaya tertata rapi. Sebagaimana yang sudah diisyaratkan di agama kita, maka penggunaan waktu itu harus sesuai dengan peruntukannya, dan itu harus diefektifkan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kami menghimbau kepada peserta didik, Bapak Ibu dewan guru, staf dan karyawan, maka jujur di bidang waktu itu tidak gratis dan otomatis. Ini artinya bahwa perlu ada perjuangan yang keras, perlu ada keikhlasan untuk mematuhi jadwal. Misalnya jam 7 sudah harus on PBM di kelas, ini artinya bahwa Bapak Ibu guru sudah mulai ngajar jujur untuk bisa meninggalkan semua aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan waktu jam itu, maka dikonsentrasikan sesuai dengan peruntukannya. Misalnya Bapak Ibu guru mengajar, kemudian karyawan bekerja di kantor, kemudian yang lain-lain sesuai dengan jobnya masing-masing, tepat waktu. Itu yang jujur waktu. Sedangkan untuk jujur yang bidang keuangan, ya jelas bahwa sekolah memiliki konsep bahwa semua berbasis laporan, berbasis data, berbasis berkas. Ini semuanya sudah diterapkan di sekolah, sehingga tidak bisa kita menyampaikan laporan berupa lisan tanpa ada data, sehingga ini akan menjadikan potensi kita
menjadi percaya atau dipercaya oleh lingkungan dan masyarakat kita. Terima kasih. Nah, Pak Atmojo, tadi kita sudah sempat menyinggung tentang jujur ya untuk dari siswa dan juga tenaga pendidik yang ada di SMK 17 Kendeng. Nah, selanjutnya bagaimana dengan cara sekolah untuk bisa menumbuhkan sifat atau sikap tanggung jawab kepada siswa khususnya? Baik, terima kasih siswa, Bapak Ibu guru, staf karyawan ini sebenarnya sudah memiliki job masing-masing. Artinya sekolah sudah membagikan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai dengan posisinya masing-masing, dan di sana sudah diterapkan komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi tugas-tugas pokoknya itu. Dan sekolah juga sudah memberikan sosialisasi kepada warga sekolah ini untuk bahwa setiap orang itu memiliki rapot masing-masing, dan sekolah secara manajerial ini juga sudah memberikan membuat semacam form-form tertentu kaitannya dengan mengontrol teman-teman yang di sekolah kita ini, yang kalau saya menyebutnya itu adalah KPI. Yang KPI itu dikenal dengan istilah Key Performance Indicator. Jadi indikator kinerja Bapak Ibu Dewan Guru, staf dan karyawan itu sesuai dengan jobnya masing-masing. Sudah kita buat formnya di situ. Kemudian pada setiap saat itu dievaluasi ini ada atau tidak ada, sudah tertuang di situ. Dan itulah yang tadi di depan sudah kami sampaikan bahwa ini adalah raport Bapak Ibu Guru, staf dan karyawan masing-masing yang pada saatnya nanti bisa dimanfaatkan untuk menilai apakah ini perlu dipunishment atau apakah ini perlu di reward, itu semuanya berada di situ. Dan masing-masing Bapak Ibu guru, staf dan karyawan membaca itu akan menjadi tumbuh tanggung jawabnya, karena nanti akan tertuang di dalam raportnya masing-masing. Jadi artinya memang semua bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing, Mbak ya. Dan ada konsekuensi ketika tugas yang sudah diberikan tidak dilaksanakan dengan baik. Ya. Yang masih ini juga semua demi untuk kemajuan sekolah ini ya Pak ya, dengan mengembangkan karakter nasionalis, kemudian juga agamis juga, termasuk mengembangkan jujur dan juga tanggung jawab kepada, dan di semua lini diterapkan untuk kemajuan SMK juga. Nah, dari kacamata kepala sekolah SMK 17 Kendeng dari Pak Atmojo, nah harapan apa sih Pak yang ingin Bapak inginkan atau harapkan dari SMK tercinta kita ini? Baik, terima kasih. SMK 17 Kendeng ini sejak tahun 1979 hingga kali ini, sebagaimana yang tadi kami ungkapkan, menjadi sekolah nasional ini adalah menjunjung tinggi karakter nasional. Sementara kita juga bergelut dengan situasi perkembangan teknologi saat ini. Artinya bahwa keinginan sekolah untuk tetap menjadikan sekolah ini berwawasan nasional ini ada potensi-potensi di luar prinsip, visi dan misi sekolah yang harus diperjuangkan dengan keras, sehingga pondasi kita untuk menciptakan anak-anak yang berkarakter baik pada saat melaksanakan PPM atau masih aktif di sekolah maupun nanti ketika sudah lulus, ini tetap nilai-nilai karakter yang tadinya diberikan di sekolah itu akan terbentuk. Dan ketika terbentuk ini akan menciptakan suasana tanggung jawab, karakter, kepribadian yang berbeda dengan ciptaan-ciptaan lembaga-lembaga yang lain. Dan ciri khusus ini akan muncul pada siswa kita yang lulus dari sekolah kita ini untuk tetap berkarakter, ketemu dengan siapapun itu karakternya masih berbeda dengan sekolah-sekolah lain, dan muncul secara spesifikasi bahwa ini adalah produk karakter dari SMK 17 Kendeng. Misalnya dengan salam merdeka, mungkin dengan sopan santun, senyum, salam sapanya di tempat yang jauh ataupun sudah lama tidak ketemu, itu masih ada rasa nasionalisme yang dulu diciptakan di sekolah. Bahkan mungkin ada kode-kode khusus yang kaitannya dengan salam kita di sekolah itu masih muncul di saat nanti pada saat sudah tidak lagi berada di sekolah. Baik, itu harapan Bapak ya untuk sekolah juga, untuk para alumni juga nantinya ya. Nah, yang masih memang pemirsa
dari SMK 17 Genteng, dari semua lini, dari guru, staf dan juga semuanya selalu memberikan yang terbaik untuk siswa-siswinya agar memang ketika setelah keluar atau hasil atau output dari SMK 17 Genteng agar mereka berkarakter yang baik seperti yang disampaikan oleh Bapak Atmojo tadi. Nah, Pak Atmojo, mungkin terakhir ya Pak untuk pesan dan juga mungkin hal yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa yang melihat acara kita ini mungkin bisa disampaikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, orang tua murid, anak-anak sekalian, para alumni, warga masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia di mana saja berada, karena saya yakin bahwa bangsa Indonesia saat ini tidak hanya berada di negeri sendiri dalam rangka untuk beraktivitas sehari-hari, mungkin juga ada di belahan bumi yang lain. Oleh karena itu saya sampaikan salam nasional kita, yaitu merdeka. Merdeka. Oleh karena itu saya ingin berpesan kepada kita semua, terutama alumni SMK 17 Genteng. Yang pertama, bahwa kita memiliki ikatan di SMK 17 Genteng ini berupa ikatan alumni. Dan ikatan alumni ini mulai ikatan saya tahun 79 sampai hari ini itu sudah beratus-ratus level. Sehingga anak-anak ini memiliki grup-grup untuk bisa setiap saat dikomunikasikan. Oleh karena itu tetap kami mengupayakan supaya teman-teman yang berada di grup-grup, terutama di alumni ini, untuk tetap menjaga silaturahim. Yang kedua, supaya kita tetap ingat atas alma mater SMK 17 Agustus 1945 Genteng. Dan yang terakhir, salam silaturahim. Mudah-mudahan dengan cara silaturahim kita ini, baik melalui grup, melalui medsos-medsos yang lain, kita terus bisa komunikasi silaturahim sehingga bagaimana sekolah ini menjadi lebih bermanfaat. Saya kira demikian atas pertolongan kita semua. Mudah-mudahan lembaga kita ini nanti menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Atmojo, dan yang pasti pemirsa, yang terbaik kita berikan untuk semua, untuk siswa, dan yang pasti juga kita memberikan yang terbaik untuk semua agar semua siswa, semua guru juga bisa mendapatkan manfaat yang baik juga di SMK 17 Genteng. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh beliau tadi, untuk karakter nasionalis, kemudian juga agamis, dan juga menjunjung tinggi kejujuran dan juga tanggung jawab menjadi kunci juga untuk kemajuan pendidikan di SMK 17 Genteng. Nah, terima kasih Pak Atmojo atas waktunya, sudah meluangkan waktu itu berbincang-bincang meskipun tidak bisa panjang karena waktunya juga terbatas. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga Pak Yacin. Mudah-mudahan ini bagian dari informasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama kita. Amin. Terima kasih. Nah, pemirsa jangan lupa untuk terus ikuti perbincangan kita di channel YouTube SMK 17 Genteng All TV. Yang pasti kita akan berbincang dengan seluruh narasumber di SMK 17 Genteng, dan simak informasinya terus hanya di. Terima kasih sudah menyaksikan acara pada kesempatan hari ini. Saya Yazid Sultanisya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan juga orang berkenan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.